Setelah akhirnya menyerahkan bukti video kepada polisi, Rianti tidak berhenti sampai di sana. Rianti juga menyadari bahwa nama baik Mutiara dan Alea sudah terlanjur rusak di kampus akibat video tuduhan pencurian yang viral. Karena itu, Rianti mengambil langkah penting dengan memberitahu rektor mengenai bukti video yang dimilikinya. Rianti menjelaskan bahwa rekaman tersebut memperlihatkan seseorang sengaja memasukkan tas hasil jambretan ke dalam box es kopi milik Mutiara. Artinya, Mutiara dan Alea bukan pelaku pencurian seperti yang selama ini dituduhkan. Mendengar penjelasan Rianti, pihak kampus tentu mulai mempertimbangkan kembali keputusan yang sebelumnya diambil terhadap Mutiara dan Alea. Rektor tidak ingin mempertahankan hukuman kepada mahasiswa yang ternyata menjadi korban fitnah. Kabar tersebut akhirnya mulai membuka harapan bagi Mutiara. Ia yang sebelumnya sudah menyerah dan memilih pulang ke Rawasari, berpeluang mendapatkan kembali haknya untuk berkuliah. Alea pun ikut lega. Ia juga menjadi korban dalam tuduhan tersebut dan harus menerima hinaan dari banyak mahasiswa. Jika bukti video dinyatakan valid, nama baiknya juga akan kembali. Namun keadaan tersebut justru membuat Sandra dan Kayla benar-benar panik. Sandra sangat emosi karena rencananya untuk menghancurkan Mutiara mulai gagal. Ia sebelumnya berharap Mutiara dikeluarkan dari kampus dan kehilangan masa depannya di Jakarta. Namun sekarang justru ada kemungkinan Mutiara kembali berkuliah. Kayla juga tidak kalah panik. Ia tahu bahwa bukti video tersebut bisa menjadi awal terbongkarnya keterlibatan mereka. Jika polisi berhasil menemukan orang yang terlihat dalam rekaman dan kemudian menelusuri siapa yang menyuruhnya, nama Kayla bisa ikut terseret. Terlebih lagi, Marvel sudah mulai curiga kepada Kayla. Jika Marvel mengetahui bahwa Kayla benar-benar terlibat dalam upaya menjebak Mutiara, hubungan mereka bisa semakin hancur. Kayla bukan hanya berpotensi kehilangan pekerjaannya, tetapi juga kehilangan kepercayaan Marvel. Sandra pun mulai mencari cara agar kebohongannya tidak terbongkar. Ia mungkin berusaha meyakinkan Kayla untuk tetap tenang, tetapi sebenarnya Sandra sendiri sudah ketakutan. Sementara itu, pihak kampus mulai menunggu proses pemeriksaan bukti. Jika rekaman tersebut terbukti valid, keputusan untuk mengeluarkan Mutiara dan Alea bisa dibatalkan. Bagi Mutiara, ini menjadi titik balik setelah dirinya hampir benar-benar menyerah. Ia sempat memilih pulang ke Rawasari karena merasa masa depannya di Jakarta sudah berakhir. Namun ternyata masih ada orang-orang yang memperjuangkan dirinya. Kenzo tentu akan sangat bahagia ketika mengetahui Rianti sudah memberitahu rektor. Apalagi Kenzo kini sedang berusaha menyusul Mutiara ke Rawasari. Ia akhirnya bisa membawa kabar bahwa perjuangan Mutiara tidak sia-sia. Sementara Sandra dan Kayla justru semakin terpojok. Semakin Mutiara mendapatkan kembali masa depannya, semakin dekat pula kebohongan Sandra dan Kayla menuju kehancuran. Kini bukan lagi Mutiara yang harus takut menghadapi masa depan. Justru Sandra dan Kayla yang harus mulai khawatir karena satu bukti video bisa membuka seluruh kejahatan yang selama ini mereka sembunyikan. Memasuki episode 402, cerita diperkirakan akan memasuki salah satu titik paling penting dalam perjalanan Mutiara. Setelah pertemuan tak terduga antara Mutiara dan Aditya di makam Widuri, rahasia tentang asal-usul Mutiara semakin dekat untuk terbongkar. Aditya tentu tidak bisa begitu saja melupakan apa yang dilihatnya. Ia mulai bertanya-tanya mengapa Mutiara memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Widuri, mantan istrinya. Rasa penasaran itu bisa mendorong Aditya untuk menggali kembali masa lalu Widuri. Sementara Mutiara sendiri mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Mengetahui Aditya adalah mantan suami Widuri membuat Mutiara semakin penasaran dengan hubungan mereka dan bagaimana dirinya bisa menjadi anak angkat Widuri.
Di sisi lain, Rianti menjadi orang yang paling panik. Ia mengetahui bahwa jika Aditya terus menggali masa lalu Widuri, rahasia terbesar yang selama ini ia simpan bisa terbongkar. Mutiara sebenarnya adalah anak kandungnya bersama Aditya. Rianti mungkin mulai takut jika Aditya menemukan petunjuk mengenai kejadian saat Mutiara masih bayi. Terlebih lagi, rahasia pertukaran bayi yang dilakukan Widuri bisa menjadi kunci untuk mengungkap identitas asli Mutiara. Aditya pun bisa mulai mencocokkan berbagai informasi dari masa lalu. Gali masa lalu Widuri, fakta bahwa Mutiara sebenarnya anak kandung Aditya dan Rianti berpotensi segera terungkap. Mutiara pun perlahan bisa mulai mencari tahu tentang masa kecilnya. Ia mungkin mulai mempertanyakan cerita mengenai dirinya saat masih bayi dan alasan mengapa Widuri bisa menjadi ibu angkatnya. Dari sinilah potongan-potongan masa lalu mulai tersambung. Rahasia pertukaran bayi yang dilakukan Widuri demi membalas sakit hatinya kepada Rianti perlahan bisa terbuka. Jika kebenaran akhirnya terungkap, Mutiara akan menghadapi kenyataan yang sangat mengejutkan. Orang yang selama ini tidak pernah ia sangka ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Sementara Rianti adalah ibu kandung yang selama ini berada begitu dekat dengannya. Pertemuan Aditya dan Mutiara di makam Widuri pun akhirnya bukan sekadar pertemuan biasa. Itu bisa menjadi titik awal perjalanan menuju terbongkarnya identitas asli Mutiara dan rahasia masa lalu yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Bagi Mutiara, kebenaran tersebut mungkin akan menjadi pukulan besar. Selama ini ia menganggap Widuri sebagai ibu angkat yang telah membesarkannya. Tetapi ternyata ada cerita jauh lebih rumit mengenai kelahirannya. Kini Mutiara hanya tinggal selangkah lagi untuk mengetahui siapa sebenarnya orang tua kandungnya.